Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Al-Harbi dengan NIM 12110123924, kelas 1B, Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD dengan judul Membangun Konteks Teks Akademik. Apa itu teks akademik? Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro, seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks non-akademik. Teks akademik dan teks non-akademik ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Yang pertama, teks akademik. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan akademik. Dalam setiap langkah akademik, karya tulis ilmiah selalu hadir dan menjadi tugas insan akademik guna menunjukkan derajat keilmiahannya. Teks akademik atau karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Yang kedua, teks non-akademik. Teks non-akademik adalah segala sesuatu di luar hal-hal yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada satu teori tertentu. Jadi, teks non-akademik merupakan karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta, yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Ciri-ciri teks akademik yang pertama bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua, tata urutan bahasanya disusun secara sistematis. Yang ketiga, bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Yang keempat, bersifat objektif. Dan yang kelima, isinya memberitahu berbagai informasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, tidak memuat masalah topik yang dibahas. Yang ketiga, bersifat subjektif. Yang keempat, penyajian teks non-akademik diiringi sejarah. Yang kelima, tidak ada bantuan bukti. Menganalisis pentingnya teks akademik. Teks akademik atau karya ilmiah dapat diartikan suatu tulisan yang penyajiannya sesuai dengan keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika bahasa yang baik dan benar. Jenis-jenis teks akademik yang sering dijumpai antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian, laporan kegiatan, dan artikel ilmiah. Apabila dimasukkan ke dalam konsep-konsep genre, jenis-jenis teks tersebut termasuk dalam genre makro. Tujuan penulisan karya ilmiah dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, karya ilmiah disusun untuk mencapai tujuan khususnya tertentu. Yang ketiga, karya ilmiah disusun dengan tujuan menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Yang keempat, karya ilmiah disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan menulis ilmiah bagi penulisnya. Dan yang kelima, karya ilmiah disusun dengan tujuan membina kemampuan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Karya ilmiah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pendidikan. Karya tulis ilmiah berfungsi untuk memberikan pengalaman yang berharga bagi penulisnya, sehingga ia mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Yang kedua, fungsi penelitian. Karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikkan dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat berfungsi sebagai alat ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam satu disiplin ilmu tertentu. Sekian penjelasan mengenai membangun konteks teks akademik.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.